Perkenankan saya mempresentasikan dengan judul Mengawal Transformasi Digital UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM ini dari populasi usaha mencapai 99% sehingga sangat besar dan sangat penting dibandingkan dengan usaha besar yang cuma 1%. Serta UMKM ini 97% angkatan kerja kita itu bekerja di sana. UMKM saat ini paling terdampak dan karena itu kita harus mengupayakan untuk memulihkan UMKM ini supaya bisa mendorong permintaan domestik karena ekonomi kita didorong oleh permintaan domestik dan juga untuk kembali ke arah new normal dan pertumbuhan yang sustainable dengan ekonomi yang inklusif. Pemaparan saya akan terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang UMKM di masa pandemi, lalu mengawal transformasi digital UMKM dan dukungan pemerintah. Saya tolong dibantu untuk share dokumennya ya, teman-teman dari host. Ini udah sampai di bab 1 nih, UMKM masa pandemi di halaman 4. Ya, kita yang ini dampak COVID terhadap ekonomi global, ada data-data di situ. Kita lihat tadi Pak Hadianto sudah menyampaikan sebetulnya, tetapi saya ingin meng-highlight bahwa kesempatan kita atau suatu potensi PDB global yang hilang di masa tahun 2020 sampai 2021 akibat COVID ini mencapai 9 triliun US dollar ya. Dan perekonomian dunia diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun 2020 minus 3 ya. Ini cukup besar sekali. Kita lihat pada slide berikut. Slide berikutnya. Tolong host. Next, Yogi, tolong. Nah, ini kita lihat di kotak yang merah. Ini kita melihat bahwa kalau tadinya diharapkan pertumbuhan ekonomi itu naik, sebelumnya, sebelum ini, tolong sebelum ini, Mas Yogi, slide-nya kecepatan tuh. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat yang merah itu, blok yang merah itu, tadinya kita berharap pertumbuhan ekonomi itu kan lurus ya, kurva normal, tapi tiba-tiba turun. Sehingga disitulah kehilangan kita sampai dengan 9 triliun rupiah. Ini merupakan kejadian yang sangat buruk ya dalam perekonomian dunia. Lanjut, next. Tolong next, Yogi, Kang Yogi. Nah ini kita melihat bahwa tadinya harapan kurva normal ternyata turun begitu dalam semuanya. Ya walaupun masih ada proyeksi di titik-titik yang merah itu, ada proyeksi pertumbuhan di tahun depan. Tetapi misalnya di kolom pertama proyeksi pertumbuhan ekonomi global itu anjlok di minus 3, walaupun di tahun depan kita berharap bisa tumbuh menjadi 3,4. Juga yang lainnya itu ya, kelompok negara ASEAN juga turun begitu dalam, walaupun di tahun depan ada harapan pertumbuhan. Next. Slide berikut. Nah, ini kita melihat bahwa walaupun ekonomi jatuh ya di transmisi dampak COVID ini banyak yang jatuh, tetapi ada harapan bahkan IMF memforecasting sangat tinggi nih, 8% ya tahun depan. Yang lain rata-rata World Bank, ADB, Moody's itu berkisar 5 ya, Moody's paling sangat lebih pesimis ya 4,3, tapi IMF sangat optimis nih akan tumbuh 8,3%. Nah, lanjut. Next slide. Nah, ini kita melihat ada UMKM yang pada pendapatan bulanannya ini hilang pendapatannya ya, sehingga harus menutup sementara aktivitas usahanya. Nah, ini yang kehilangan pendapatan ini juga cukup tinggi nih, dari 34% pada Maret, lalu meningkat menjadi 48% pada bulan April untuk usaha mikro, dan untuk usaha kecil dari 47% menjadi 56%. Jadi kita lihat betapa dampak COVID ini memukul usaha mikro dan usaha kecil ya. Dan 55,8% usaha mikro menyatakan tidak lagi memiliki uang tunai dan tabungan. Tentu ini sangat menyedihkan. Kita masih melihat lagi pada slide berikut mengenai dampaknya apa saja terhadap usaha mikro kecil. Next slide.
Nah, ini kita melihat bahwa ada 5 permasalahan yang dihadapi, yang terutama adalah 22,9% itu penjualan atau permintaan menurun. Lalu 20% itu distribusi terhambat. Kesulitan bahan baku, akses permodalan, produksi terhambat. Jadi itulah kesulitan-kesulitan dari usaha UMKM. Next slide. Dalam kaitannya dengan relasi usaha ya, terjadi shifting pada permintaan dan pola interaksi antara UMKM dengan konsumennya. Kalau semula sebelum pandemi itu kita beli langsung, konsumen datang ke warung dan sebagainya, maka ketika pandemi menjadi lebih sulit. Mereka harus melalui pola baru ya, antara lain dengan digital. Nah, kita sudah mulai masuk bagaimana perubahan perilaku atau disruptif untuk usaha UMKM ini. Nah, yang terdampak sekali tentu adalah UMKM yang sulit didigitalisasi. Misalnya contohnya tukang bakso keliling gitu yang punya langganan-langganan, usaha-usaha kecil yang punya langganan-langganan tertentu. Nah, ini menjadi kesulitan mereka yang paling terdampak. Selain itu ada perubahan perilaku konsumen. Next slide. Ada 4 perubahan perilaku konsumen, yaitu dengan adanya pandemi ini timbul empati sosial ya. Kita juga mungkin sering melakukan sekarang ini lebih banyak juga menyumbang, apakah itu Gojek, apakah ke tempat lain ya. Ada rasa empati kita, kemudian kita lebih memilih stay home lifestyle, lalu kita go virtual. Tetapi juga yang kebalik adalah kita menjadi tidak konsumtif lagi. Kita kembali kepada basic, kita cuma perlu beli makanan sekarang ya, kurang beli yang lain-lain. Misalnya aksesoris dan sebagainya, baju dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi terpukul karena perubahan adanya bottom of the pyramid. Jadi yang tadinya orang tuh kalau sukses mau kelihatan gagah, kelihatan cantik, ya sekarang yang penting beli makan di rumah, ada makanan di rumah, udah cukup, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kasihan juga para pengusaha yang menjual atau memproduksi secondary konsumen. Kemudian kita lihat oleh karena itu dengan adanya perubahan gaya hidup dan lifestyle, next slide, kita lihat ada 7 sektor yang terdampak itu di Indonesia, misalnya yang di bawah itu ya, sektor makanan, industri kreatif ya, pertanian karena pasar banyak ditutup, para petani menjadi susah hidupnya, angkutan umum misalnya pesawat, kereta api, bis, angkot ya kan. Kemudian yang lain-lain ini ya. Namun demikian di tengah-tengah kesulitan ini ada juga sektor-sektor yang memberikan harapan kenaikan gitu. Ada 4 sektor itu di sisi kanan, ada alat pendukung kesehatan. Jadi sekarang orang pengusaha itu beradaptasi, yang tadinya bikin sabun jadi bikin hand sanitizer, yang tadinya penjahit bikin APD gitu ya. Kemudian makanan suplemen herbal, sekarang semuanya minum kunyit asam, jahe, wedang uwuh dan sebagainya. Jadi ada perubahan. Kemudian makanan yang lebih higienik ya dan organik. Lalu e-commerce ya. E-commerce juga meningkat. Jadi yang memakai platform digital lebih survive daripada yang tradisional. Lalu juga logistik. Nah, sekarang misalnya pengiriman barang dari Bandung, dari Palembang ya, mau beli pempek, mau beli bakso tahu, cuanki, mau beli apa, murah sekarang 15.000 udah nyampe di Jakarta. Baik, lanjut mengenai mengawal transformasi digital UKM di era new normal. Ya, lanjut. Kita lihat bahwa pada dasarnya Indonesia ini seperti tadi disampaikan Pak Hadianto dan Kang Dian, memang diproyeksi sebagai negara yang dengan potensi adopsi digital dan porsi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksi diperkirakan pada tahun 2025, sebentar lagi, akan mencapai 1,83 triliun rupiah. Ya, kita lihat di situ, nanti kan ini data bisa di-sharing ke teman-teman semua ya, angka-angka nanti bisa dilihat. Tapi kita memang diproyeksikan akan menjadi pelaku ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita lihat perubahan perilaku ke arah digitalnya. Slide. Ini COVID-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia pada sektor e-commerce dan B2C.
Jadi business to consumer, tadinya business to business, sekarang business to consumer ya. Kita lihat para pedagang besar, usaha-usaha besar juga langsung ikut ngelapak ya di e-commerce. Bank Indonesia mencatat pada Maret 2020 volume transaksi melalui e-commerce mencapai 98,3 juta. Ini volume transaksinya ya, kliknya, atau meningkat 18,1% dengan total nilai transaksi, nah ini volume transaksinya mencapai 20,9 triliun atau meningkat 9,9%, sehingga peningkatannya ini cukup tajam ya, yang volume transaksinya meningkat 18%, sedangkan nilai transaksi meningkat 10%. Luar biasa. Oleh karena itu tadi kalau PPATK punya desk khusus untuk menangani kemungkinan penyimpangan keuangan, kejahatan keuangan melalui digital, saya kira itu memang respon yang sudah sangat tepat ya. Next slide. Kita melihat posisi UKM dalam perekonomian Indonesia. Nah ini kalau kita lihat, kita nih sebetulnya ini segitiganya kurang begitu pas, tapi kita lihat bahwa yang mikro ini memang yang paling besar, sedangkan usaha besar itu kecil sekali ya, cuma 0,01%. Sedangkan yang mikro ini kita mencapai besar sekali, 98,68% ya. Sehingga dari populasi mencapai 99%, menyerap tenaga kerja 97%, peran atau share terhadap PDB nasional 60% ya. Sehingga ini kenapa UMKM harus kita perhatikan, termasuk juga dalam pengertian UMKM ini adalah populasi koperasinya. Nah, kita kemudian di next slide kita melihat dampak dan tantangan digitalisasi UMKM. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita lihat, bahwa ternyata ada perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, tetapi ini ternyata pada sektor tertentu memberikan peluang yang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi. Nah, digitalisasi meminimalkan kontak secara langsung ini disebut sebagai ekonomi minim kontak sekarang ini. Ekonomi minim kontak ini berarti juga ikut berperan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus COVID. Jadi ada dua peranannya nih. Nah, sayangnya peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM. Karena dari 64 juta populasi UMKM di Indonesia, ternyata baru 13% saja yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Nah, sedangkan UMKM yang terhubung ke ekosistem digital ini pun masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesiapan dari produknya, seperti tadi ya, misalnya makanan yang pakai kuah, atau yang kalau jadi masalah pengemasan makanan, karena makanan kita kalau enggak kan bisa istilah ngembang ya, misalnya lotek di bungkus lama kan jadi nggak berair kan gitu ya, atau kalau mie bakso ya mie-nya jadi ngembang gitu ya. Selain itu SDM-nya sendiri yang memang belum siap. Karena itu tantangan yang berat yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi dari manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital. Mereka harus diberi pemahaman serta pendampingan dalam proses dengan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan UMKM. Selain itu juga perlu ada perhatian terhadap akses digitalisasi. Seperti kalau di UMKM itu kurang jelasnya status kemitraan. Kita sering menyebut kemitraan, tetapi sebetulnya mitra yang kecil itu dirugikan oleh mitra yang besar gitu ya. Ditiru misalnya ya, dimanfaatkan market intelligence-nya, wah ini kalau barang seperti ini laku, yang usaha besar ikut bikin, akhirnya yang kecil jadi mati ya, hilang pasarnya karena diambil oleh mitranya yang lebih besar itu. Lalu memang ada menjadi kita itu kurang berpihak kepada warung sebelah. Kecenderungan kita semua pesan dari HP. Ya padahal di sebelah kita ada tukang gado-gado, ada warung, tapi kita cenderung membeli semuanya itu secara digital. Nah, bagaimana kemudian kita mendukung untuk supaya UMKM ini bisa melewati pandemi. Next slide. Kita membagi menjadi 3 tahap, yaitu yang kita sebut sebagai tahapan pandemi. Di sini programnya adalah program untuk mitigasi dan survival. Kemudian yang kedua adalah masa new normal, yaitu di mana kita saat ini mulai masuk new normal, mereaktivasi usaha-usaha itu dengan protokol kesehatan. Dan selanjutnya tentu tahun depan, Januari, kita berharap ada
developing ya, mendorong kembali untuk pertumbuhan, untuk growth dan untuk sustain gitu. Nah, ada 6 program ini untuk mitigasi dan masa pandemi ini ya. Tadi Kang Hadianto sudah menjelaskan ada insentif pajak, relaksasi dan restitusi kredit, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi, akses ke off-taker, bantuan langsung tunai. Off-taker itu maksudnya pembeli ya. Kemudian reaktivasi adalah reaktivasi usaha sesuai protokol COVID. Kemudian onboarding UKM digital, jadi kita mulai mendorong UMKM untuk digital, nanti dijelaskan di belakang bagaimana kita mendorongnya. Kemudian ada program pemulihan ekonomi nasional, tadi dijelaskan oleh Kang Hadianto, pelatihan dan pendampingan. Kemudian untuk redevelopment dan sustainable ke depan, kita akan mengikuti standarisasi global, tadi Kang Dian juga sudah menjelaskan itu. Kemudian ada perluasan program belanja, pasar digital UKM digabungkan dengan BUMN. Kemudian kita lanjut, dukungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam digitalisasi UKM, slide nomor 20, kita melihat ada peningkatan kapasitas SDM dengan program, kemudian perbaikan proses bisnis dengan 5 program, perluasan akses pasar dengan 6 program, dan local heroes ini adalah startup anak-anak muda. Tolong host bisa sharing dokumen halaman 20. Bagaimana kita mendorong anak-anak muda yang pro UKM dan pencatatan dan sebagainya untuk UMKM akan diberikan award sebagai pahlawan digital UMKM. Kemudian pada slide berikutnya kita melihat bahwa berbagai instansi berusaha melakukan literasi digital UMKM. Pada halaman 21 ya, slide 21 kita lihat Edu UKM ini, Edu KUKM ID ini adalah dari portalnya Kementerian Koperasi dan UKM, sementara Bank Indonesia juga mendorong dengan onboarding umkm.id ya. Ini contoh saja bagaimana pemerintah dan lembaga saling bahu-membahu untuk bagaimana kita mendorong UMKM lolos dari pandemi ini. Kemudian pada slide berikut kita melihat bahwa untuk memberikan hasil digitalisasi UMKM yang optimal, maka peningkatan literasi harus diperkuat dengan pelatihan-pelatihan, bekerja sama dengan marketplace. Jadi kita juga membangun kerjasama pemerintah dengan swasta, misalnya dengan program Kakak Asuh UMKM, onboarding UMKM di LKPP ya. Jadi yang tadinya mungkin dulu-dulu tuh lembaga kementerian dan lembaga banyak membeli juga barang-barang dari produk luar, untuk tahun anggaran ini dan tahun anggaran depan dimintakan supaya kepada semua kementerian, lembaga, Pemda untuk membeli barang-barang kebutuhan kantor APBN, produk-produk UMKM melalui LKPP. Untuk itu maka dibikinkan katalog supaya ada proses kurasi sehingga lembaga-lembaga membeli barang-barang UKM. Dan itu pun nanti kita akan bekerja sama dengan untuk melihat apakah yang akan bangga buatan Indonesia ada slide aktivasi yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI, itu yang lambangnya lambang hati, itu yang ada lambang hati ya, itu di yang ada fotonya Pak Jokowi itu ya, lambangnya Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita lihat dengan demikian maka progresnya juga sudah meningkat, trennya positif dari 14 Mei sampai 31 Juli. Oke. Next slide. Peningkatan akses pasar juga dilakukan melalui peningkatan kemudahan akses informasi produk UMKM dalam bentuk e-katalog. Jadi yang paling penting memang sebetulnya adalah market intelligence dan juga kurasi ya. Dan ini proses kurasinya ini kita barang produk-produk yang terkurasi ini kita masukkan dalam e-katalog yang disusun oleh SMESCO. SMESCO adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Koperasi. Ada 2 BLU di bawah Kementerian Koperasi, yaitu Lembaga Dana Bergulir, LPDB, tadi yang disampaikan Kang Hadianto, yang mempunyai
dana sekarang ini sekitar 3 triliun untuk membantu koperasi, dan juga Smesco ini adalah trading house, pendampingan dan juga tempat ruang pamer ya, Smesco yang dua-duanya di Gatot Subroto. Jadi di sini mereka melakukan kampanye hub atau KMH bekerja sama dengan beberapa platform serta pendalaman pasar dengan disebut sebagai PADI, yaitu Pasar Digital UMKM, bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Sekarang ini misalnya sebagai contoh Sarinah bekerja sama dengan Smesco dan Kementerian KUKM, yaitu bentuk kerjasama BUMN dengan Kemenkop, juga Garuda Indonesia membawa barang-barang ke luar negeri, juga dengan Kementerian Luar Negeri, souvenir-souvenir. Jadi kemarin dalam ulang tahun Kemenlu dicanangkan seluruh souvenir-souvenir kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan souvenir-souvenir dari produk UKM. Nah, yang berikut di slide yang berikut adalah bagaimana kita juga mendorong anak-anak muda untuk bisa berperan menjadi pelaku startup yang aktif untuk mendorong proses digitalisasi UMKM melalui gerakan pahlawan digital UMKM ini, memberikan award kepada anak-anak muda ini. Yang berikut adalah bagaimana kita bersinergi mengembangkan ekosistem di 56 sektor finansial dan sektor real. Ya, dengan demikian maka sektor finansial bisa mendukung sektor real karena akses kepada pembiayaan akan lebih mudah melalui proses digital. Karena track record digital itu tentunya bisa dimonetisasi. Jadi misalnya saja GoFood yang warungnya dapat bintang 5, nah itu kan kita akhirnya memberikan subsidi sosial itu kepada warung itu karena memberikan bintang 5 ya. Lalu kita kalau mau makan kita cari dulu bintang 5 nih. Akhirnya yang mendapatkan subsidi sosial, dan subsidi sosial itu akan bisa dimonetisasi menjadi bentuk pinjaman, misalnya di koperasi simpan pinjam anggota yang bintang 5 yang artinya karakternya bagus, cash flow-nya bagus, track record keuangannya bagus, tentu akan lebih mudah mendapatkan bantuan pinjaman. Selanjutnya, dukungan pemerintah bagi UMKM ini adalah yang terakhir. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Hadianto, saya juga tidak ingin terlalu panjang lebar mereview. Tapi kita lihat memang bagaimana lanjut next slide ke 28, kita lihat bagaimana APBN, kemudian insentif pajak, insentif non fiskal ya, subsidi ya, ini dijalankan oleh pemerintah secara simultan untuk kedua tetap mendorong adanya permintaan, mendorong adanya investasi gitu ya, menjaga daya beli, sehingga kita mencoba ini dengan jurus serentak ya, non fiskal. Lanjut, ini tadi yang berikut nih slide 29 tentang biaya penanganan tadi juga disampaikan oleh Kang Hadianto, saya kira tidak usah mengulangi lagi, tapi kita bisa melihat di sini dari jumlah yang besar-besar ini kita lihat bahwa memang arah pemerintah itu pertama adalah perlindungan sosial ya, sampai 200,3 triliun. Selanjutnya kita lihat bahwa bagaimana perhatian pemerintah terhadap UMKM ya, daya beli mencapai 100,23 triliun. Lalu insentif usaha 120 triliun. Nah ini adalah saya kira sudah 45,77%. Ini waktu itu Presiden agak menegur ya supaya realisasi dan tindakannya cepat. Kemudian ada satu program yang baru saja di launching, halaman 31 please, yaitu selain program penanganan ekonomi nasional juga ada bantuan pemerintah atau bantuan presiden untuk mengembalikan produktivitas usaha mikro. Ini diberikan uang tunai hibah sebesar 2,4 juta per pengusaha pelaku usaha mikro. Nah, ini sifatnya bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial kan masyarakat yang sudah tidak bisa apa-apa ya. Ini orang yang memang masih punya usaha ya, yang punya usaha mikro dan
kita mendorong ini sebetulnya untuk financial inclusion. Jadi supaya pelaku usaha mikro itu bisa terdaftar di bank, sehingga karena itu diberikanlah uang 2,4 juta per pengusaha ini melalui rekening di bank, sehingga kita nanti bisa memonitor dan punya data rekening by name, by address. Selanjutnya untuk memonitor juga dilakukan proses pada next yang terakhir halaman 32, di mana melalui Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UKM ini, Kemenkop memantau secara berkala perkembangan realisasi penyaluran dana program PEN untuk koperasi dan UKM. Demikian yang dapat disampaikan bagaimana kita mencoba mengawal UKM yang terkena dampak pandemi ini bisa keluar dari permasalahannya, antara lain dengan cara melakukan onboarding digitalisasi kepada UKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Santoso yang tadi telah menjabarkan terkait dengan eksistensi UMKM walaupun di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita menuju ke pembicara yang terakhir kita, yaitu Bapak Dr. Yon Arsel SE AKMEC MSI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Mohon maaf Pak Moderator, saya dan Rifanto Budianto. Sesinya sesi saya atau sesi yang tadi disebutkan namanya? Mohon maaf. Baik, Bapak. Sebentar, Bapak. Saya cek terlebih dahulu. Sesinya Pak Yon. Dan kayaknya sesi 2. Ya. Untuk Bapak Dian itu ada di pertama. sesi yang kedua, Bapak. Kalau sekarang masih sesi 1. Kedua, ya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Dipandu keran saya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu kehadiran Bapak Dr. Yon Arsel yang tentunya akan memaparkan juga materi terkait dengan peran pemerintah pemulihan ekonomi nasional dengan transformasi digital. Pemaparan materi dari Bapak Dian Egyanna dibahas secara komprehensif. Dan kemudian saya kembali ke Komprehensif Hukum untuk dapat mengajukan pertanyaan pada link yang sudah kami lampirkan. Dan di akhir sesi nanti kita akan melakukan tanya jawab kepada ketiga narasumber kita. Aduh. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, nampaknya Bapak Dr. Yon Arsel terkendala teknis. Namun kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu kepada kedua narasumber kita yang tadi telah menyampaikan pemaparan materi, yaitu Bapak Dr. Dian Egyanna SHLLM dan juga Bapak Agus Santoso SHLLM. Nah, di sini saya sudah mereka pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui link yang telah kami bagikan. Ya, mungkin ya ini dia. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak. Mungkin akan kita pilih secara acak dan juga yang relevan untuk dibahas pada pagi hari ini.
Baik, di sini telah ada pertanyaan untuk Bapak Dian terlebih dahulu untuk pembicara pertama kita. Halo Bapak. Ya, Mas Sugi. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin kita akan terlebih dahulu mulai satu-satu nih Pak. Kita akan pilih secara acak di pertanyaan yang memang relevan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dian tadi. Yang pertama, ini kita ke yang ada namanya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Reka Dewantara. Bapak Dian, bagaimana upaya preventif maupun represif dari PPATK untuk menangani kejahatan ekonomi melalui penggunaan kripto kontrak oleh perusahaan keuangan asing, Bapak? Ini pertanyaan yang nomor 2 nih, Pak. Oke. Langsung dijawab atau gimana, Pak? Ya, silakan Bapak, langsung dijawab saja. Ya, baik. Terima kasih ya Pak untuk pencegahan dan pemberantasan yang terkait dengan kripto aset ataupun yang terkait dengan kripto aktivitas lain. Itu sebetulnya kita melakukan beberapa hal ya. Yang pertama memang kita bekerja sama dengan lembaga pengawasnya nih yang terkait dengan, katakanlah kalau misalnya ini terkait dengan kripto aset, lembaga pengawasnya itu kan Bapepti kan, Departemen Perdagangan. Di situ kita sebetulnya membantu mereka untuk menetapkan standar, bisa dikatakan gitu, standar operasional dan sekaligus juga pengamanan. Kita identifikasi resiko-resiko apa yang timbul, kemudian juga bagaimana mereka itu menerapkan apa yang disebut dengan know your customer itu. Jadi prinsip mengenal nasabah, prinsip mengenal juga siapa yang melakukan transaksi. Nah itu kita lakukan dengan, karena kalau cryptocurrency itu kan sudah jelas dilarang kan, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan otoritas moneter itu sudah melarang yang namanya cryptocurrency. Nah yang kedua, teman-teman, ini yang salah satu hal yang paling penting juga adalah sebetulnya bagaimana kita itu membangun suatu kerjasama ya dengan lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga intelijen serupa, karena tadi yang saya katakan ini kan lintas batas, sehingga kita memang menggunakan berbagai forum. Ada forum yang namanya Financial Intelligence Consultative Group, ini yang ASEAN plus Australia dan New Zealand. Kita di situ ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama adalah untuk solving kasus-kasus tertentu dengan real. Yang kedua, kita menetapkan standar, apa yang kita sebut sebagai guideline on crypto aset dan crypto lain lah, bisa dikatakan di situ, yang sekadar untuk pegangan kepada lembaga seperti kita untuk bisa bekerja secara optimal. Nah, itu yang terakhir itu adalah regulatory respon sebetulnya. Jadi memang kita mencoba sekarang ada semacam upaya untuk bisa menyatukan, bukan menyeragamkan ya, sebetulnya membuat peraturan perundang-undangan di berbagai negara itu menjadi comparable, paling tidak sama, tidak mungkin kelihatannya. Kenapa ini penting? Ini kalau dari aspek kita yang paling penting itu adalah kita supaya bisa menutup, tidak membuka loophole. Karena yang namanya regulatory arbitrage itu terjadi juga di dalam konteks digital activities maupun terkait dengan masalah virtual activities ini. Ini mereka akan melihat mana peraturan perundang-undangan, mana sistem pengawasan yang lemah dalam suatu negara, itu yang mereka akan penetrasi gitu kan. Nah itu kita coba untuk menyeragamkan respon itu sedemikian rupa untuk supaya mereka itu paling tidak saling mendukung. Itu sebetulnya jawaban singkatnya untuk pertanyaan nomor 1 tadi. Baik, terima kasih Bapak Dian. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di-share lagi ya. Oke. Masih untuk Pak Dian, ini lumayan banyak juga nih. Nanti di atas-atasnya juga ada Bapak Agus, bersiap Bapak untuk menjawab pertanyaan yang luar biasa sekali. Ya, ini untuk Pak Agus terlebih dahulu. Ini Pak, ada yang bertanya, di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali pelaku usaha gulung tikar. Bagaimana peran pemerintah terhadap sektor UMKM atas kondisi tersebut nih Bapak? Silakan Pak. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa pemerintah melakukan banyak hal
sudah ya untuk membantu UMKM ini. Yang pertama, kalau mereka yang punya kredit, punya hutang di bank atau di lembaga jasa keuangan formal maupun koperasi, ya koperasi simpan pinjam misalnya, itu diberikan restrukturisasi dan relaksasi. Nah, untuk yang kur, bahkan bunganya itu juga ditanggung pemerintah. Nah, sedangkan dalam relaksasi ini selama 6 bulan, mereka juga status kreditnya tetap kita kasih status kredit lancar, tidak masuk ke dalam status kredit macet, karena kalau masuk status kredit macet atau kolektibilitas 5, maka akan track record keuangan mereka menjadi jelek gitu ya. Demikian juga yang non-kur, dikasih relaksasi, dikasih restrukturisasi, juga dikasih subsidi bunga, bahkan sampai yang 10 miliar. Untuk yang usaha kecil mikro, diberikan bantuan tunai. Bantuan tunai sebesar 2.400.000. Tujuannya untuk agar modalnya itu tidak deflation tuh, tidak tergerus ya, tetapi bisa bertahan untuk menopang permodalan dari usaha mikro tersebut. Selain itu juga ada insentif berupa pajak ya, insentif pajak, lalu diberikan juga subsidi listrik ya, diturunkan menjadi 50% untuk langganan listrik gitu ya. Jadi pemerintah sebetulnya sudah banyak membantu. Lalu untuk onboarding ke digitalisasi, banyak program dilakukan supaya mereka bisa onboarding, pindah dari usaha tradisional, pindah ke marketplace, ke digital. Juga kita bantu dampingi dalam proses digitalisasinya gitu. Baik itu melalui program kakak asuh dan melalui program yang kita lakukan, baik itu oleh Kemenkop sendiri maupun Kemenkop swasta gitu, bersama marketplace cukup punya kemajuannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, tadi udah dijelaskan nih, ternyata ada nih usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan UMKM yang mana ada restrukturisasi dan juga relaksasi terhadap UMKM yang terdampak COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin dapat di-share. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Yon Arsel telah bergabung bersama kita, saya akan sapa dulu beliau. Selamat datang Bapak Yon Arsel. Baik. Bapak Dr. Yon Arsel, SEAK-MEC MSI, nampaknya sudah hadir di tengah-tengah kita nih untuk melanjutkan sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Baik. Baik, saya akan kembali memanggil Bapak Dr. Yon Arsel, SEAK-MEC MSI, yang merupakan staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak. Baik. Nampaknya Bapak sedang mempersiapkan teknis ataupun persiapan untuk memaparkan materinya, dan nanti Bapak yang juga akan membahas terkait dengan peran pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dalam transformasi digital. Namun, sebenarnya menunggu Bapak, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui link yang telah kami bagikan. Bapak, mungkin kesediaan Bapak Agus, Bapak Dian untuk menjawab nantinya pertanyaan-pertanyaan ini. Baik.
Ini ada pertanyaan kembali untuk Bapak Dian. Ini tidak disebutkan namanya nih. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya silakan menyebutkan nama terlebih dahulu supaya kita lebih mengenal siapa yang bertanya kepada narasumber kita. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana peran PPATK terhadap ekonomi digital? Karena sebelum berkembang ekonomi digital masih belum mencegah terjadinya TPPU seperti dalam Vincent ini. Gimana nih Bapak? Ini pertanyaan yang ini. Mungkin saya mencoba menangkap aja ya. Ini kelihatan ada kalimat yang tidak lengkap, tetapi saya mencoba aja begini karena ini dikaitkan dengan terjadinya TPPU seperti di Vincent itu. Lembaga intelijen keuangan di Amerika Serikat, mungkin dikaitkan dengan masalah kebocoran dokumen, jadi Vincent Leak itu. Tapi begini, seperti yang tadi saya uraikan ya, teman-teman. Jadi memang tugas PPATK ini memang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan juga terkait dengan tindak pidana asal yang terkait tentu saja pasti kena di situ kan. Nah, kalau kita hubungkan langsung dengan masalah digital ekonomi ini, seperti yang tadi saya bilang, memang kita sekarang itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya secara lebih baik dan bahkan sebagian sudah jalan sih sebetulnya. Jadi organisasinya sudah jalan, kemudian juga sistem pelapornya sekarang sedang kita sempurnakan. Kemudian juga kita bekerja sama dengan teman-teman yang menangani, yang melakukan regulasi dan pengawasan terhadap ekonomi digital. Ini ada OJK di situ, ada Departemen Perdagangan, ada Bank Indonesia. Itu kita bekerja sama untuk menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah prudential regulation-nya, terus kemudian prinsip-prinsip know your customer dan lain sebagainya. Jadi environment regulasinya kita sudah tetapkan, kemudian juga environment organisasinya sudah kita siapkan. Dan memang ini memang memerlukan pendekatan yang komprehensif, karena ini seperti tadi diuraikan oleh Pak Hadianto, diuraikan oleh Pak Agus, ekonomi ini akan menjadi tumpuan dan pertumbuhannya sangat luar biasa besar, sehingga memang kita harus melakukan penyesuaian tentu saja di lembaga keuangan intelijen seperti PPATK ini. Dan ini terjadi di semua negara, teman-teman sekalian. Jadi memang responnya memang harus A sampai Z, Pak. Bahkan dalam negara yang sudah advance seperti Amerika sendiri, itu sebetulnya sekarang itu bahkan melakukan pendekatan regulasi, pendekatan pengawasan, bahkan penindakan hukum, bahkan penyitaan itu sudah bisa dilakukan secara seluruhnya virtual gitu. Kita akan mengarah ke arah sana. Kita memang juga sekarang sedang menyempurnakan sistem pelaporan, misalnya contohnya nanti pelaporan itu akan disampaikan melalui apa yang kita sebut sebagai GoAML. Ini akan semua laporan dari lembaga manapun nanti yang diwajibkan sebagai pihak pelapor itu akan masuk kepada sistem kita ini, GoAML ini. Karena jangan lupa teman-teman bahwa sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia itu dibangun berdasarkan suatu sistem ya, sistem kerjasama. Dia bukan sendirian PPATK menangani, bukan. Jadi ini merupakan suatu kerjasama antara kita, PPATK, kemudian juga lembaga pengawas seperti BI, OJK, dan Departemen Perdagangan tadi, kemudian dengan aparat penegak hukum, dan kemudian juga pihak pelapor. Dan pihak pelapor ini yang sangat penting. Ada bank, ada non-bank, ada penyedia barang jasa, dan lain sebagainya. Nah itu mereka kemudian nanti membuat laporan yang kepada kita secara bersamaan. Itu kira-kira mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Kalau soal Vincent, itu sebetulnya kan itu leak ya teman-teman, mungkin supaya jangan salah paham. Jadi itu adalah leak ini bisa karena peretasan, bisa juga karena ada pembocoran, Pak. Dua ini kemungkinan. Tetapi sebetulnya Pak, kalau kita membaca bahwa semua yang dilaporkan itu adalah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, itu sebetulnya kata kuncinya adalah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah itu yang kata-kata begitu. Apakah ini akan menjadi semua kasus? Belum tentu menjadi kasus pidana gitu kan. Ini kan mencurigakan itu harus kita lakukan analisis, harus kita lakukan pemeriksaan di lembaga seperti Vincent maupun di lembaga seperti PPATK sekarang. Kita akan memastikan apakah transaksi yang mencurigakan ini memang mengarah ke tindak pidana atau tidak gitu. Kalau kemudian kita bisa klarifikasi bahwa ini adalah transaksi biasa, itu tidak akan terjadi gitu. Memang antara yang dilaporkan dengan yang kemudian jadi kasus itu juga bisa sangat berbeda. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dian, dan sedikit informasi untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Ternyata narasumber yang ketiga kita yaitu Bapak Dr. Yon Arsel, SE, AK, MEC, MSI.
berhalangan untuk hadir di sesi yang pertama ini dan beliau akan mengisi di sesi yang selanjutnya. Baik, kita kurang lebih ada waktu 10 menit lagi nih, Bapak, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Ini ada untuk Pak Agus. Adakah syarat yang diberikan untuk pemilik usaha mikro mendapatkan bantuan bagi usaha yang dijalankan? Karena sejauh ini banyak yang belum mendapatkannya. Itu bagaimana, Bapak? Silakan. Untuk bantuan misalnya tadi yang bantuan 2.400.000 ya kepada pengusaha mikro, itu ada aturannya. Bisa dilihat di Permenkop nomor 6 tahun 2020 tentang bantuan pemerintah untuk usaha mikro. Itu ada aturannya. Lihat aja di situ di Permenkop nomor 6 tahun 2020. Nanti itu disalurkan karena tentu kan banyak ya yang mengajukan nih, karena mikro kan tadi sampai 64 juta orang. Target untuk tahun ini 9 juta orang ya. Sampai dengan Desember, 9 juta orang dulu, nanti akan ditambah di tahun depan, karena kan anggaran itu tidak multi-years, tetapi anggaran itu per tahun anggaran. Nah, proses verifikasinya akan dilakukan oleh Dinas Koperasi setempat. Jadi kalau yang daerahnya itu wilayah kota, ya berarti kepala dinas kota, kalau yang kabupaten, dinas kabupaten, seperti itu, lewat kepala dinas ya. Tetapi yang mengusulkan boleh saja koperasinya, kalau dia anggota koperasi, maka koperasi yang bersangkutan yang mengusulkannya itu. Atau bisa juga memang dari dinas, atau kalau dia punya komunitas, ya komunitas itu dengan kepala dinas koperasi setempat. Bantuan 2.400.000. Kalau untuk yang koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi, itu kalau koperasinya itu sehat, punya data catatan kesehatan ya, pendidikan kesehatan dari Kemenkop, bisa datang ke LPDB, lembaga dana bergulir, untuk koperasi yang relatif baru, yang belum 2 tahun, maksimum dapat pinjaman pembiayaan 5 miliar. Kalau yang sudah 2 kali audited, 2 kali RAT, tingkat kesehatannya cukup sehat atau sehat, itu maksimum bisa dapat 50 miliar dari LPDB, bunga 3%. Kalau yang untuk relaksasi dan restrukturisasi, maka itu tentu datang ke bank yang bersangkutan sebagai nasabah, atau kepada leasing, kalau yang leasing misalnya motor, ojek, atau mobil untuk GrabCar atau GoCar ya, yang untuk mencari penghasilan, atau angkot, bisa datang ke leasing, minta relaksasi dan restrukturisasi. Itu sudah ada aturannya di peraturan OJK ya, peraturan OJK. Seperti itu. Jadi semuanya tuh ada aturan, bisa di googling di web, cari aja misalnya relaksasi, restrukturisasi, aturan relaksasi, restrukturisasi, pasti keluar itu. Aturan POJK nomor 13 atau berapa. Kemudian mau tentang BP PUM, ya cari aja aturan BP PUM, pasti ada. Begitu, makasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan